Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan UAS Sistem Jaringan 1. Berikut adalah pembahasan yang akan dibawakan pada presentasi kali ini. Terdapat 8 pembahasan masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu SCMP Message. Jenis pesan SCMP keterjangkauan tuan rumah. Host reachability itu menggunakan pesan echo untuk menguji keterjangkauan host, lalu host yang tersedia merespon dengan balasan echo. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke jenis pesan HTTP yang tujuan tidak dapat dijangkau, itu destination atau service unreachable, memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau. Kode HMPP4 itu untuk angka 0 itu net unbreakable, angka 1 host unbreakable, angka 2 itu protokol unbreakable, dan angka 3 port unbreakable. Pada kode HMPP6 itu 0 itu no route to destination, angka 1 itu communication prohibit, angka 2 itu beyond scope, angka 3 itu address unbreakable, dan angka 4 itu port unbreakable. Masuk ke jenis pesan ICMP itu waktu terlampaui, time exceeded, dikirim saat TTL, time to live, habis. Lalu ICMP P6 menggunakan bidang batas hop untuk menentukan paket kadaluarsa. Di bawah adalah contoh konfigurasinya. Masuk ke dalam pesan ICMP P6, Network Discovery Protocol, NDP. RS dan RA itu untuk alokasi alamat dinamis, lalu NS dan NA itu untuk deteksi alamat duplikat dan resolusi alamat. Di kanan adalah contohnya. Masuk ke pengujian ping threshold. Ping menggunakan permintaan dan balasan echo untuk menguji konektivitas antara host, lalu dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal, gateway, default, dan host jarak jauh. Di bawah itu adalah contoh gambarnya. Lalu ada threshold itu menguji jalur antara dua host dan memberikan daftar hop yang berhasil dicapai, menyediakan waktu round trip untuk setiap hop dan membantu menemukan router bermasalah. Threshold menguji jalur antara dua host dan memberikan daftar hop yang berhasil dicapai, menyediakan waktu round trip untuk setiap hop dan membantu menemukan router bermasalah. Di bawah itu adalah contoh gambarnya. Masuk ke pembahasan kedua yaitu Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol atau ARP itu adalah protokol untuk menemukan MAC address perangkat melalui IP address. ARP berfungsi mengubah IP address 32 bit menjadi 48 bit MAC address. Cara kerja ARP itu, ARP request itu mengirim permintaan untuk menentukan MAC address berdasarkan IP address, lalu ARP reply itu perangkat tujuan mengirimkan balasan dengan MAC address. Proses ARP itu pendistribusian permintaan ARP, permintaan dikirim ke semua perangkat di jaringan lokal, lalu respon perangkat tujuan itu, perangkat tujuan mengirimkan ARP reply dengan MAC address yang dicari. Lalu memahami cara kerja ERP sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan permintaan akan ERP atau request ERP. Yang kedua proses pendistribusian permintaan ERP ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Yang ketiga perangkat tujuan akan memberikan respon atau ERP reply. Yang keempat pembaruan atau pemutakhiran penyimpanan sementara atau caching. Yang kelima proses pengiriman, penerimaan hingga pertukaran data sudah dapat dilakukan. Keunggulan ERP itu yang pertama efisien komunikasi, yang kedua multiple device, yang ketiga integrasi IP address, dan keempat kemudahan penggunaan. Masuk ke masalah dalam ERP. Yang pertama itu ada ERP spoofing. Ancaman keamanan di mana ERP replay dipalsukan oleh pelaku penjahat. Lalu yang kedua, mitigasi. Switch interface itu menyediakan teknik mitigasi untuk melindungi dari serangan ERP. Penggunaan ERP di OC layar. Lapisan jaringan OC, ERP bekerja antara lapisan 2 dan 3 membantu perangkat komunikasi dengan MAC address yang benar. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke tabel ERP itu terdapat perintah show IP ERP untuk router Cisco, lalu menampilkan ERP tabel menunjukkan pemetaan IP address ke MAC address. Di bawah itu adalah contoh gambarnya. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu konfigurasi routing antar autonomous system. Autonomous system adalah kumpulan jaringan dalam satu administrasi kebijakan yang sama, contohnya Telkom, Indosat, XL, dan lain-lain. Autonomous system diperlukan bila jaringan terhubung ke lebih dari satu autonomous system dengan kebijakan routing berbeda. Di bawah adalah contoh gambarnya. Autonomous system memiliki identifier untuk dapat bertukar informasi dengan autonomous system lain berupa nomor yang disebut autonomous system number. ASN merupakan nomor unik yang terdiri dari 16 bit yang diberikan oleh American Register
of Internet Number ARIN yang menjamin tidak ada duplikasi nomor ASN mulai dari 1 sampai dengan 65.535, ASN 64.512 sampai 65.535 dipakai untuk keperluan private. Masuk ke Border Gateway Protocol. Border Gateway Protocol BGP merupakan routing protokol yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antara autonomous system. BGP mendukung classless interdomain routing. BGP banyak digunakan pada backbone internet. BGP yang digunakan sekarang adalah versi 4. BGP speaker adalah router border yang bertukar informasi BGP. BGP speaker disebut dengan peer. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke konfigurasi router pada stub AS. Di bawah adalah gambarnya. Single home sistem AS dengan satu gerbang keluaran jaringan disebut juga stub network. Langkah-langkah konfigurasinya itu terdapat 7 langkah seperti pada di layar. Lalu di kanan adalah contoh gambarnya. Masuk ke multi home itu AS dengan 2 atau lebih gerbang keluar jaringan. Contoh konfigurasinya itu terdapat router A, router service provider A, dan router service provider B. Di kanan adalah contoh gambarnya. Konfigurasi router pada core AS. Internal BGP, ada eksternal BGP, transit router, dan border edge di router. Di atas adalah contoh gambarnya. Konfigurasi router pada core AS, langkah-langkahnya itu terdapat 7 langkah seperti di layar, lalu di kanan adalah contoh gambarnya. Lalu masuk ke pengalamatan IPv6. Pengalamatan IPv6, alasan diperlukannya pengalamatan IPv6 itu IPv4 kehabisan alamat. IPv6 memiliki ruang alamat 128 bit yang jauh lebih besar. Perbaikan keterbatasan IPv4 dan peningkatan lainnya. Pertumbuhan populasi internet dan Internet of Things. Lalu konsistensi IPv4 dan IPv6. Yang pertama itu ada dual stack, yaitu perangkat menjalankan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Ada tunneling, yaitu transportasi paket IPv6 melalui jaringan IPv4. Translation NAT64 itu untuk komunikasi antara perangkat IPv6 dan IPv4. Masuk ke representasi alamat IPv6. Yang pertama itu 128 bit ditulis dengan heksadesimal. Lalu formatnya itu X sama dengan 4 nilai heksadesimal. Eh, Aturan penyingkatannya itu menghilangkan angka 0 di depan dan menggunakan titik dua kali untuk menggantikan kelompok 0 berurutan. Masuk ke tipe alamat IPv6, yaitu unicast mengidentifikasi antara muka tunggal, multicast mengirim paket ke beberapa tujuan, lalu anycast alamat unicast yang dapat ditetapkan ke beberapa perangkat. Masuk ke alamat unicast IPv6. Global Unicast Address atau GUA mirip alamat publik IPv4. Link Local Address LLA diperlukan setiap perangkat tidak dapat dirutekan. Lalu Unique Local Address itu mirip alamat private IPv4 untuk pengalamatan lokal. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke struktur gua IPv6, Global Routing Prefix, bagian prefix atau jaringan, subnet ID, area antara global routing prefix dan interface ID, lalu interface ID setara dengan bagian host pada IPv4, di bawah adalah contoh IPv4 gua. Masuk ke konfigurasi statis gua dan LLA. Konfigurasi gua pada router IPv6 address seperti contoh di atas, lalu konfigurasi LLA pada router IPv6 address seperti yang di bawahnya. Lalu di bawah itu adalah contoh gambar dari konfigurasi gua dan konfigurasi LLA. Lanjut ke pengalamatan dinamis gua. Terdapat SLAAC itu stateless address auto configuration. Lalu ada SLAAC dengan server DHCP v6 stateless. Lalu ada DHCP v6 stateful. Di bawah adalah gambarnya SLAAC dan SLAAC dan stateless DHCP. Masuk ke pengalamatan dinamis LLA dibuat otomatis menggunakan prefix seperti itu. Lalu interface ID menggunakan proses AUI 64 atau angka 64 bit acak. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke alamat multicast CPP6 seperti di gambar itu adalah alamat multicastnya. Lalu di kanan adalah contoh gambarnya.
Masuk ke subnetting pada IPv6 menggunakan field subnet ID, contohnya seperti contohnya itu seperti itu, lalu memungkinkan 65.536 subnet per 60. Di bawah adalah gambar subnet using the subnet ID, lalu yang kanan adalah IPv6 subnetting example. Lalu konfigurasi subnet IPv6 pada router. Setiap yang terbuka router dapat dikonfigurasi dengan subnet IPv6 berbeda. Itu adalah contohnya, lalu di bawah adalah gambar konfigurasinya. Masuk ke pembahasan kelima yaitu ICMP Internet Control Message Protocol. Protokol-protokol jaringan yang pertama itu ada IP, protokol utama di lapisan jaringan yaitu RRP menemukan alamat MAC next hop. Yang ketiga itu ACMP menangani kondisi tidak normal selama pengiriman datagram, lalu AGMP digunakan untuk multicasting delivery. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke kebutuhan ICMP, IP tidak memiliki mekanisme pelaporan dan kebutuhan kesalahan. IP tidak memiliki mekanisme pengelolaan host dan query. Lalu ICMP dirancang untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Masuk ke karakteristik ICMP, protokol lapisan jaringan dienkapsulasi dalam diagram IP. Lalu nilai protokol pada paket IP nomor 1. ICMP encapsulation untuk contoh gambarnya adalah sebagai di bawah. Lalu masuk ke tipe pesan ICMP. Yang pertama itu ada error reporting message, itu destination unqueryable. Dikirim ketika host atau router tidak dapat merutekan datagram ke tujuan, datagram dibuang dan pesan dikirim ke sumber asli, source quench. Memberikan flow control dan congestion control ke IP. Kegunaannya itu menginformasikan sumber bahwa datagram telah di-discard. Memperingatkan sumber tentang congestion di jalur. Lalu ada time exceeded. TTL datagram bernilai 0, fragment tidak sampai ke penerima dalam waktu tertentu. Masuk ke tipe pesan SCMP, parameter problem dikirim saat ada ambiguitas atau nilai hilang di header datagram. Masuk ke redirection, itu dikirim router ke host untuk memperbarui tabel routing. Di bawah ada 5 tipe kesalahannya. Masuk ke tipe query message. Itu echo, request, and reply digunakan untuk keperluan diagnosa, menentukan apakah dua sistem dapat berkomunikasi. Lalu ada timestamp request and reply digunakan untuk keperluan diagnosa, menentukan apakah dua sistem dapat berkomunikasi. Lalu ada address, mark, request, and reply. Itu host meminta informasi marks alamat ke router, router mengirim marks dalam pesan reply, router solicitation, dan advertisement. Masuk ke router solicitation dan advertisement, itu yang pertama ada host meminta informasi routing ke router, router mengirim informasi routing ke host, lalu router dapat mengirim advertisement secara periodik. Di bawah adalah contoh query message-nya. Masuk ke pembahasan keenam yaitu transport layer. Peran lapisan transport. Yang pertama itu bertanggung jawab atas komunikasi logis antara aplikasi. Yang kedua, penghubung antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah. Di bawah adalah contoh gambarnya. Tanggung jawab lapisan transport itu melacak percakapan individual, segmentasi data, dan perakitan ulang segmen, menambahkan informasi header, mengidentifikasi dan mengelola beberapa percakapan menggunakan segmentasi dan multiplexing. Di bawah adalah contoh dari transport layer responsibilities dan transport layer protokol. Masuk ke protokol lapisan transport. TCP Transmission Control Protocol menyediakan reliabilitas dan kontrol aliran. Yang kedua itu operasi dasarnya itu penomoran dan pelacakan segmen data, pengakuan data yang diterima, pengiriman ulang data yang belum diakui, pengurutan data, lalu pengiriman data dengan kecepatan efisien. Fitur TCP itu establish session, lalu ensure reliability, lalu provide same order delivery, lalu ada support flow control. Masuk ke dalam protokol lapisan transport. Header TCP itu bidang-bidang penting, source port dan destination port, sequence number, acknowledgement number, lalu Windows size, lalu ada checksum, itu di kanan adalah contoh gambarnya. Protokol lapisan transport itu UDP, User Datagram Protocol. Yang pertama protokol connection list. Lalu yang kedua itu pengiriman base effort tanpa pengakuan. Yang ketiga adalah overhead minimal
dan pemeriksaan data terbatas. Lalu ada fitur UDP-nya, rekonstruksi data sesuai dengan penerimaan, tidak ada pengiriman ulang, segmen yang hilang, lalu tidak ada pembentukan sesi, tidak ada informasi ketersediaan sumber daya di kanan adalah contoh gambarnya. Lalu masuk ke header UDP itu 4 bidang, source port, destination port, legs dan juga checksum. Masuk ke nomor port digunakan untuk mengelola beberapa percakapan simultan. Kelompok nomor port itu ada well known dan registered dan dynamic private port. Masuk ke socket pairs itu kombinasi alamat IP dan nomor port memungkinkan identifikasi untuk setiap koneksinya. Di bawah adalah contoh gambarnya. Lalu perintah netstat alat untuk memverifikasi koneksi TCP. Lalu menampilkan informasi tentang koneksi aktif. Di bawah adalah contoh netstat komennya. Masuk ke transport layer proses komunikasi dari TCP. TCP communication process itu setiap aplikasi server memiliki nomor port unik. Server tidak dapat memiliki dua layanan dengan nomor port yang sama. Port yang aktif dianggap terbuka dan menerima segmen dari klien. Permintaan dari klien yang benar akan diterima dan diproses. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke TCP Connection Establishment. Yang langkah pertama itu klien meminta sesi komunikasi ke server. Langkah kedua itu server mengakui permintaan dan membalas dengan sesi komunikasi. Langkah ketiga klien mengakui balasan dan sesi dimulai. Lalu ada session termination itu langkah pertama klien mengirim FIN untuk mengakhiri sesi. Langkah kedua server mengirim ACK untuk menerima FIN. Lalu server mengirim FIN ke klien. Lalu yang keempat klien mengirim ACK sebagai balasan. Lalu ada TCP three-way handshake. Fungsinya itu memastikan perangkat tujuan aktif di jaringan memeriksa layanan aktif pada port yang dimaksud, menginformasikan tujuan untuk sesi komunikasi. Control bit flag-nya itu URG, Urgent Pointer Field Significant. Lalu ACK itu Acknowledgement Flag. Lalu PSH itu Push Function. RST itu reset connection, SYN itu synchronous sequence number, lalu FIN itu finish nomor data for sender. Lalu kendala dan pengendalian aliran TCP. Keandalan TCP mengirim terjamin dan terurut, mengatasi segmen yang hilang atau salah urut, lalu menggunakan nomor urut untuk rekonstruksi data loss dan retransmission. TCP menjadikan metode pengelolaan kerugian segmen, fitur selective acknowledgement, itu SACK, untuk mengakui segmen yang diterima. Di kanan adalah contoh gambarnya. Kontrol aliran TCP itu adalah flow control mengatur jumlah data yang dapat diterima menggunakan maksimum segmen size MSS untuk menentukan ukuran data maksimum. Congestion avoidance itu menghindari kemacetan dengan mekanisme pengendalian. Di kanan adalah contoh gambarnya, lalu di bawah juga terdapat contoh gambarnya. Masuk ke komunikasi UDP, UDP efisien versus keandalan, tidak memerlukan koneksi, header datagram kecil, overhead rendah, tidak melacak nomor urut. Lalu proses UDP itu server aplikasi menggunakan nomor port yang dikenal, klien memilih port sumber secara dinamis, lalu UDP mengirim data tanpa mengonfirmasi penerima. Lalu di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke layer aplikasi. Aplikasi layer itu 3 lapisan teratas dari model OSI (Application Presentation and Session) mendefinisikan fungsi dari lapisan aplikasi TCP atau IP. Lapisan aplikasi menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan dasar tempat pesan dikirimkan. Masuk ke tipe alamat IPv6, lapisan presentasi itu memformat data agar sesuai untuk diterima oleh perangkat tujuan, mengonversi data yang dapat dikompresi untuk perangkat tujuan, lalu mengenkripsi data untuk transmisi dan mendeskripsi data setelah diterima. Lalu ada lapisan sesi, membuat dan memelihara dialog antara aplikasi, sumber, dan tujuan, mengelola pertukaran informasi untuk memulai dialog, menjaga agar tetap aktif, dan mengulang sesi yang terganggu. Masuk ke dalam protokol TCP atau IP Application Layer Protocol. Protokol lapisan aplikasi TCP atau IP menentukan format dan kontrol informasi yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi internet yang umum. Protokol termasuk HTTP, DHCP, dan juga DNS. Model client server itu proses klien dan server berada di lapisan aplikasi. Klien meminta informasi
Dan server merespon permintaan tersebut. Protokol lapisan aplikasi menggambarkan format permintaan dan respon antara klien dan server. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer, dua atau lebih komputer terhubung dan dapat berbagi sumber daya tanpa server khusus. Setiap perangkat dapat fungsi sebagai server dan klien. Masuk ke aplikasi peer-to-peer, mengizinkan perangkat berperan sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama. Aplikasi peer-to-peer yang umum termasuk BitTorrent, Direct Connect, dan juga eDonkey. Di bawah adalah contoh gambarnya. Masuk ke protokol web dan email HTTP dan email. HTTP adalah protokol permintaan respon yang digunakan untuk pertukaran data dan di web. Pesan umum HTTP itu ada GET permintaan data, POST unggah data, dan PUT itu unggah sumber daya. Lalu protokol email itu SMTP mengirim email, lalu POP atau IMAP menerima email, call email. Ini karena adalah contoh gambarnya. Masuk ke layanan alamat IP, DNS Domain Name System mengubah nama domain menjadi alamat IP menggunakan format pesan, pertanyaan, jawaban, otoritas, dan informasi tambahan. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol mengotomatisasi penugasan alamat IP lalu menyediakan parameter jaringan seperti subnet mask dan gateway. Di kanan adalah gambarannya. Masuk ke proses DHCP. Discover klien mencari server DHCP, offer itu server menawarkan alamat IP kepada klien, request itu klien meminta alamat IP ke server, lalu acknowledge itu server mengonfirmasi pemberian alamat IP. Di kanan adalah contoh gambarnya. Masuk ke layanan berbagi file. FTP File Transfer Protocol itu mengizinkan transfer antara data klien dan server penggunaan dua port TCP21 untuk kontrol dan TCP20 untuk transfer data. SMB itu Server Message Block. Protokol berbagi file berbasis klien atau server mendukung koneksi jangka panjang dan akses sumber daya yang terpusat. Di kanan adalah gambarannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.